Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihillah fayaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha wallahu ala kulli syai'in qadir. Amana ar-rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isra kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Selamat sore sahabat Dira di Rosah Ramadan. Kembali lagi dalam agenda di Rosah Ramadan bersama channel YouTube Al-Falah. Hari ini Ibu akan berbincang tentang tema pentingnya ucapan tolong, terima kasih, maaf, dan permisi. Tentunya Ibu tidak akan sendiri untuk membicarakan dan membahas 4 kata ajaib tersebut. Ibu di sini akan ditemani oleh Bunda cantik yang bernama Bunda Prima Bakti Persada SPSI. Beliau berprofesi sebagai tester di Al-Bahjah. Sebelum lebih lanjut kita membahas tentang 4 kata ajaib tersebut, mari kita berkenalan terlebih dahulu. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, bagaimana kabarnya Bunda? Alhamdulillah Ibu sehat. Iya, silahkan Bunda sapa dulu. Oke, selamat sore sahabat Dira. Gimana puasanya? Mudah-mudahan masih lancar ya puasanya. Amin. Iya, oke. Iya Bunda. Seperti yang kita tahu, di Indonesia itu kan selain indahnya kekayaan alam dan budayanya, juga memiliki nilai khas tersendiri, yaitu tentang kearifan lokalnya dan budaya keramah tamahan dan kesopanannya. Seperti kata terima kasih, maaf, permisi, dan tolong. Nah Bunda, seberapa penting sih kata ajaib seperti tolong, maaf, permisi, dan terima kasih itu? Mengingat kita itu kan sebagai masyarakat Indonesia yang banyak sekali berkomunikasi dengan masyarakat luar. Ya, baiklah. Seperti yang udah Bu Cin sampaikan tadi ya, kalau untuk ucapan kata tolong, maaf, permisi, dan terima kasih itu biasa kita kenal dengan kata ajaib gitu ya. Betul sekali. Yang memang sih kata-katanya itu tuh ringan, gampang, cuman kadang susah untuk dibiasakan diucapkan, apalagi sama anak-anak, sama teman-teman Dira semua, sahabat Dira semua. Nah,
mengingat hal itu tuh sebenarnya kata-kata yang ringan, tapi kalau kita telah lebih dalam, itu akan memberikan efek yang luar biasa. Wow. Jadi seperti misalnya dari kata tolong aja, misalnya kan karena kita sudah terbiasa apa namanya, mungkin kita tidak terbiasa untuk tolong kayak gini, misalnya ada pulpen di sini, Bu ambilin pulpen dong. Memang biasa aja gitu kan, cuman belum tentu yang kita ajak bicara itu akan menerima apa yang kita sampaikan. Nah, alangkah lebih halusnya dan lebih baiknya kalau kita sebenarnya, Ibu boleh minta tolong ambilkan pulpennya. Nah, yang lawan bicara kita pun akan dengan senang hati ya untuk memberikan pulpen itu, atau Bu bisa minta tolong bikinkan susu. Jadi bukan terkesan untuk menyuruh, karena tolong itu adalah suatu kata bagaimana kita ini membutuhkan bantuan orang lain. Nah, seperti halnya juga maaf. Kalau misalnya kita maaf itu gimana? Maaf itu kan salah satu wujud apa namanya, menyesal kita karena telah melakukan suatu kesalahan. Iya, nah apabila misalnya maaf ya harus maaf dengan tulus. Maksudnya di sini jadi kita mengatakannya kalau misalnya kita menjatuhkan barang temen nih, teman-teman semua. Jadi maaf ya, aku tadi jatuhin pulpen kamu gitu. Nanti yang si temen yang punya pulpen pasti akan lebih, yang tadinya mau marah nih, jadinya bisa meredam, jadinya bisa meredam amarahnya, nggak jadi marah. Jadi yang tadinya mau musuhan, mau marah-marahan, jadi sayang-sayangan lagi, seperti itu. Nah, kalau untuk terima kasih pun juga kita sering kadang lupa ucapin, kadang kita dibantu mendapatkan sesuatu atau dibantu oleh teman misalnya, atau bu guru memberikan reward ke kita. Misalnya kalau di Al-Falah kan ada puasa ada rewardnya. Nah misalnya kadang diberi susu atau pulpen, kadang kita lupa loh ngucapin terima kasih ke bu guru. Nah itu kan wujud karena kita sudah diberi ataupun diberi bantuan. Misalnya kita kesulitan dalam, misalnya anak-anak yang masih kecil untuk mengikat sepatu, itu mereka kesulitan. Nah begitu dibantu, terima kasih ya. Nah, gitu kan yang membantu juga senang karena diapresiasi atau dihargai. Satu lagi tadi permisi ya. Ya, permisi. Permisi itu bagian dari tata krama ya. Misalnya kita mau bicara atau mau lewat depan orang, permisi. Nah, bisa jadi kalau lagi kita bicara, misalnya ada telepon nih gitu kan. Ibu permisi, boleh nggak saya angkat telepon? Nah, nggak langsung saya angkat telepon, atau lagi diskusi di kelas. Misalnya lagi diskusi rame-rame di kelas, kita mau tunjuk tangan, jangan langsung bicara. Jadi alangkah lebih baiknya dengan gini, Ibu permisi, boleh nggak saya menjawab pertanyaan yang ini? Nah kan seperti itu bagian dari apa ya istilahnya tata krama, pembiasaan ke anak-anak yang baik yang dilakukan seperti itu. Iya, wah ternyata dampaknya sangat memberikan efek yang sangat besar ya Bunda. Iya, ya. benar sekali. Dari hanya kata-kata yang ringan yang bisa kita dengarkan, ternyata memberikan energi positif bagi orang di sekitarnya. Masya Allah. Kemudian Bunda, Ya. untuk membiasakan pengucapan 4 kata tersebut, kira-kira bagi orang tua itu Ya. mengajarkannya pada usia berapa ya Bunda? Nah, sebenarnya kalau bicara mengenai pembiasaan, dari dalam kandungan pun itu kita kalau mama-mama pastinya yang hamil ya, pasti sering ngajak ngomong janin di dalam kandungan. Misalnya gini, hari ini misalnya mamahnya mual, maaf ya dek, hari ini mama maafnya atau umi makannya baru sedikit, atau terima kasih ya kak, ya dek, hari ini sudah bekerja sama dengan baik. Itu kalau maksudnya diajak ngobrol di kandungan gitu kan, pembiasaan itu mulai dari situ bisa dimulai kalau pembiasaannya. Nah kalau memperkenalkan itu kan sebenarnya semenjak anak bisa berkontak mata langsung dengan kita, mamahnya atau lawan bicaranya, itu juga sudah bisa mulai diajarkan, dibiasakan. Nah nanti masuk pada usia prasekolah. Masuk pada usia prasekolah tuh mulai kurang lebih sekitar 3 tahun. Nah di usia 3 tahun ini anak-anak kan sudah mulai ke lingkungan Betul. Di lingkungan sekolah maupun sekelilingnya. Nah di situ lebih nilai-nilai anak-anak di situ di usia 3 tahun ini, tahapan mereka mengenal lingkungan itu kan
beragam ya. Nah, tapi di usia ini anak-anak itu hanya mengerti dari sudut pandang dia sendiri nih. Jadi kalau menurut dia benar, ya kemungkinan ya sudah. Makanya dari situ kita sebagai orang tua, mama-mama perlu nih mengajarkan ke anak-anak untuk membiasakan kalau misalnya butuh bantuan, minta tolong, diberikan sesuatu, mengucapkan terima kasih. Kalau mau melakukan kesalahan, minta maaf. Dan melakukan kesalahan minta maaf pun kalau bisa jangan dipaksa. Karena meminta maaf itu kan harus tulus. Iya benar, harus tulus. Karena kalau dipaksa, anak nggak akan mengerti. Kita harus memberi alasan kenapa seperti itu. Jadi mulai prasekolah itu di usia 3 tahun itu terus-terusan kita memberikan diajarkan anak-anak bagaimana konsepnya kalau misalnya kamu menyesal atas perbuatan kamu, misalnya kamu melukai teman atau tidak sengaja ini, segeralah minta maaf. Kalau dapat bantuan, berterima kasihlah. Kalau misalnya butuh bantuan, minta tolong. Iya, seperti itu kira-kira kurang lebihnya. Ya, ternyata mengajarkan anak berkomunikasi dan interaksi tidak harus dari usia dini, ternyata bisa melalui awal mulai dari kandungan. Berarti ikatan batin antara ibu dan anak, ya Bunda, ya. Ya seperti itu. Nah Bunda, selanjutnya saat kondisi seperti apa sih 4 kata ajaib tersebut diucapkan oleh anak? Apakah saat terdesak saja atau dibiasakan kesehariannya seperti itu? Kalau saat kondisi apa, semua ada fungsinya masing-masing ya. Misalnya kayak seperti tolong itu kan wujud dari kita sebagai manusia tidak bisa hidup sendiri ya. Betul, butuh bantuan dengan orang lain. Nah, makanya dari situ saat kita butuh bantuan orang lain, biasa kan minta tolong. Misalnya di rumah biasa teman-teman sahabat Dira mungkin ada Mbak atau ada siapa nggak bisa bikin susu atau apa, Mbak bikinin susu dong. Jangan seperti itu gitu. Mbak tolong ya adik bikinin susu. Nah kita kan ucapin tolong seperti itu. Nah saat kita butuh bantuan Mbak, kalau kita Mbak bikinin susu itu kan menyuruh. Iya betul. Iya kan, berarti kan kita tidak butuh bantuan, menyuruh. Kita butuh bantuan tapi tidak sopan. Iya. Nah terus kalau berterima kasih, misalnya saat kita mendapatkan pertolongan atau mendapatkan bantuan baik yang kita minta ataupun tidak. Misalnya saat kita diberi hadiah, itu kan tanpa kita minta, misalnya kita wajib terima kasih misalnya sama uminya atau sama temennya seperti itu. Terus saat seperti tadi di awal saya bilang kalau permisi, misalnya saat kita lagi diskusi, misalnya di kelas sahabat Dira atau sama teman-temannya, atau saat kita lewat di depan Pak Guru, Bu Guru, misalnya, atau lagi kita mau masuk ke ruang Ibu Guru, Pak Guru lagi rapat atau lagi apa, kita main selonong aja. Itu kan tidak sopan ya. Ada baiknya kan permisi Ibu, Assalamualaikum, permisi, mau cari siapa gitu-gitu kan. Terus satu lagi tadi sudah tolong, terima kasih, maaf sama permisi. Yang permisi sudah ya. Sekarang ini maaf. Nah, maaf itu kalau misalnya kita melukai perasaan orang lain atau melukai teman atau mengecewakan teman seperti itu. Jadi kita meminta maaf karena apa? Biar kita tuh melatih empati. Jadi empati di sini tuh begini teman-teman. Kita berusaha mengerti perasaan orang lain. Jadi gimana ya kalau aku di posisi si teman, misalnya lagi kita dorong atau pulpennya kita jatuhin atau dia terluka karena kita dorong gitu. Gimana ya kalau itu posisinya kita yang didorong dan kita yang terluka, gimana rasanya? Nah, itu mengajarkan anak untuk lebih mengasah empatinya seperti itu dan menghargai ya seperti itu. Jadi dia bisa menghargai orang lain, posisinya tuh kita tuh sama-sama membutuhkan seperti itu kira-kira. Ya, berarti 4 kata ajaib ini sebisa mungkin kita biasakan dan kita terapkan dalam komunikasi kita setiap hari. Karena memang kita sebagai makhluk sosial pasti membutuhkan dan memerlukan bantuan orang lain. Seperti itu ya, Mah ya? Iya, benar. Kira-kira. Baik, selanjutnya apa dampak bagi anak, Bunda, kalau semisal anak ini
jarang sekali atau tidak menggunakan 4 kata ajaib ini, dalam artian mungkin cuek, tapi cuek yang terlalu berlebihan, seperti gitu. itu. Jadi kayak tadi ya, membiasakan mengucapkan kata tolong, maaf, permisi, terima kasih, itu tuh kan salah satu untuk mengasah empati, yaitu berusaha menghargai dan ikut merasakan apa yang dirasakan orang lain. Selain itu juga kita harus bisa peka dengan kondisi teman lain. Nah, kalau itu tidak dibiasakan, kita cuek, jadinya teman-teman nanti nggak akan peka, nggak akan bisa merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain, baik itu orang yang lebih tua atau adik-adik kita di bawah kita, seperti itu. Terus nantinya ke depannya kalau untuk anak ya, Ibu ya, dia akan kurang bisa membangun komunikasi ke depannya, interaksinya kurang. Jadi karena bahasanya dia kan bahasa menyuruh ya istilahnya, karena tidak ada tolong, maaf, seperti itu, intinya hanya menyuruh. Jadi anak-anak untuk kedepannya komunikasinya itu jadi kurang bagus untuk berinteraksinya. Terus satu lagi ini, keterampilan sosialisasinya juga tidak akan berkembang dengan baik kan, karena tadi komunikasinya kurang baik seperti tadi. Iya. Oke. Ya, jadi karena mungkin orang yang terlalu cuek itu mungkin lebih sulit ya mengucapkan, padahal katanya mudah, simple, tapi karena cueknya terlalu berlebihan akhirnya sulit. Itu dampaknya sangat besar sekali untuk value anak itu sendiri, bagaimana dinilai oleh orang lain dan bisa berinteraksi dengan orang lain. Nah, kemudian Bunda, tadi kan sudah mengetahui nih dampak buruknya ya kalau anak-anak tidak dibiasakan untuk mengucapkan 4 kata ajaib tersebut. Sekarang pertanyaan selanjutnya adalah kiat-kiat apa saja agar anak tuh yang tadinya sulit sekali untuk mengucapkan maaf, sulit sekali mengucapkan terima kasih, permisi, itu mau memulai dengan kata atau hal yang kecil seperti itu, Bunda. Oh ya, baik. Jadi kiat-kiatnya itu sebenarnya dimulai dari rumah ya. Mesti kita sebagai orang tua kita sebagai orang tua baiknya memang memberikan contoh. Anak-anak itu kan, apalagi yang di usia yang masih kecil ya, itu tuh lebih banyak meniru apa yang dilihat keseharian di rumah. Jadi kita sebagai orang tuanya, sebagai mamanya, sebagai ayahnya, abi uminya yang di rumah, jadi kita mencontohkan ke anak. Jadi memulai dari diri sendiri, dari orang tua dulu. Misalnya mamahnya melakukan sesuatu kesalahan, misalnya nih ya, sekolah nih ya, si anaknya sekolah, kita misalnya mamahnya atau abinya kebetulan kerja, pulangnya di Al-Falah mungkin 3:30 ya, karena macet dan ada pekerjaan, telat nih jemputnya. Nah, sampai di sekolah kita bilang sama anak kita, maaf ya Kak atau Dek, tadi Umi telat jemputnya, maaf ya, gitu kan. Maksudnya dari situ, anak yang tadinya mau marah, Umi kok telat jemput, jadi kan, iya Umi nggak apa-apa, karena ada alasan. Nah, begitu kan. Terus ini, jangan sungkan, maksudnya kita sebagai orang tua untuk meminta maaf terlebih dulu kepada anak, atau meminta tolong, maksudnya mengucapkan, atau kalau misalnya anak sudah melakukan sesuatu yang baik, sesuatu yang membanggakan, kita bisa kasih apresiasi. Jadi kita atau dia bisa membantu di rumah, misalnya nyapu atau terima kasih ya Nak, karena sudah bantu mama atau umi di rumah, seperti itu. Terus kita juga harus bisa menjelaskan ke anak, karena kenapa sih kamu tuh harus minta maaf, karena gitu kan. Jadi atau minta tolong atau berterima kasih dan permisi, misalnya kalau misalnya sama adiknya di rumah minta maaf, dampaknya apa loh kalau kamu nggak minta maaf, nanti orang lain akan kecewa. Jadi memang pembiasaan itu lebih ke dari orang tua terlebih dulu, dari orang tua lebih dulu, dari orang tua memberikan contoh. Nah, nanti kita aplikasikan ke anak. Nah, fungsi kita sebagai orang tua di rumah sebagai pengawas ya istilahnya, atau guru kalau di sekolah misalnya melihat kejadian, anak biar mengaplikasikan itu, misalnya si A nih dapat udah dibantu oleh si B.
misalnya, Ari, tadi kamu sudah dibantu kan sama si B untuk membetulkan kotak pensil misalnya. Iya. Berarti gimana? Maksudnya dijelaskan kan sama bu guru atau sama kita misalnya di rumah gitu. Harus terima kasih diucapkan kayak gitu kan, maksudnya sebagai fungsi pengawas di situ kita sebagai orang tua seperti itu. Nah, dan lagi itu kayak tadi kata-kata itu tuh lebih gini, seperti yang di awal tadi diucapkan, mempererat yang tadinya mau gontok-gontokan ya kan Bu ya, udah digontok-gontokan jadinya kan nggak jadi mereda, yang tadinya mau marah kayak yang ambilin dong itu pensil gitu kan, kok nyuruh gitu kan, seperti itu. Kan teman-teman jangan lupa misalnya kayak sama temen ini ambilin mukena dong kayak gitu kan, bener, ambilin mukena dong. Nanti kalau berikutnya nanti misalnya teman-teman mau minta tolong sama teman, tolong dong, tolong ya, saya minta tolong sekalian ambilkan mukena di kelas misalnya. Kebetulan teman-teman lagi di kantin, ada temen yang mau di kelas seperti itu. Atau misalnya temennya sudah mengambilkan, jangan lupa bilang makasih ya udah diambilin mukenanya, seperti itu. Jadi lebih kalau dibiasakan mulainya sebenarnya dari orang tua terlebih dahulu, dari lingkungan rumah itu. Nah, dengan berjalanan waktu sambil dipraktekkan ke anaknya seperti itu. Memang harus selalu diingatkan terus. Jadi memang dari kebiasaan kan jadinya akhirnya nanti menjadi perilaku yang baik. Betul, iya, betul. Seperti itu kira-kira Bu. Ya. Masya Allah sekali ya, penjelasannya sangat lugas, mudah dimengerti ya sahabat Diraya, alhamdulillah. Jadi seperti itu ringkasannya. Jadi walaupun katanya begitu simpel, pendek, hanya ucapan terima kasih, maaf, permisi, tolong, tapi dampaknya begitu besar untuk kita, apalagi kita sering berinteraksi ya, berkomunikasi dengan orang. Jangan sampai dari menghilangkan kata ajaib ini justru kita dianggap, kok dia seperti itu ya, minta tolong kok tapi tidak mengucapkan tolong ya, atau kok udah dibantu nggak ngucapin makasih ya, kok lewat di depan orang yang lebih dewasa nggak bilang permisi ya. Nah, ini perlu kita hindari ya sahabat Diraya, dan dibiasakan untuk mengucapkan 4 kata ajaib ini. Karena bagaimanapun kita akan selalu bertemu dengan banyak orang ke depannya. Kita tidak mungkin hidup sendiri seperti itu. Baik Bunda, terima kasih untuk penjelasannya. Masya Allah, sangat lengkap dan jelas. Oke, terima kasih sahabat Dira. Demikian podcast dengan tema pentingnya ucapan tolong, maaf, terima kasih, dan permisi. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube Al-Falah Cirebon Channel. Oke Bunda, terakhir kita punya jargon nih. Oh iya, siap. Iya, cerdas, berakhlak mulia, dan berprestasi. Kita ucapkan bersama ya Bunda ya. 1, 2, 3. Al-Falah, cerdas, berakhlak mulia, dan berprestasi. Oke, terima kasih Bunda untuk waktunya. Ya, sebelum Ibu tutup, jangan lupa nyalakan loncengnya ya, agar sahabat Dira tetap mendapatkan notifikasi pemberitahuan dari channel YouTube Al-Falah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.